Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabriani Zain dari kelas PAI 6E. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hutang piutang. Yang pertama, pengertian hutang piutang. Yang kedua, dasar hukum hutang piutang. Yang ketiga, hukum hutang piutang. Yang keempat, rukun dan syarat hutang piutang. Yang kelima, ketentuan hutang piutang. Yang keenam, tambahan hutang piutang. Yang ketujuh, adab hutang piutang. Dan yang terakhir itu hikmah hutang piutang. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian hutang piutang. Hutang piutang menurut istilah lain yaitu dain. Sedangkan yang berkaitan dengan istilah lain yaitu yang artinya dalam bahasa yaitu memutuskan. Sedangkan secara terminologi, hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dengan yang sama dan yang telah disepakatinya. Kedua, dasar hukum hutang piutang disyariatkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 halaman 245 yang berbunyi, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan melipat ganda yang banyak. Allah menyempitkan dan melapangkan rezekinya, dan kepadanya lah kamu akan kembali. Keempat yaitu rukun dan syarat hutang piutang. Rukun hutang piutang ada 3, yaitu yang pertama, 2 orang yang berakad, pemberi hutang dan orang yang berhutang. Yang kedua yaitu harta yang dihutangkan. Yang ketiga yaitu ijab kabul. Yang pertama, syarat pemberi hutang yaitu ahli tabaruk. Dan yang kedua itu harta yang dihutangkan seperti uang, barang yang bisa ditimbang atau ditukar. Yang kelima, ketentuan hutang piutang. Pada dasarnya hutang piutang merupakan yang bersifat ta'awun atau tolong menolong. Bersifat ta'awun itu bisa berujung permusuhan atau perselisihan jika kedua belah pihak tidak berakad, tidak mengetahui ketentuan akad yang mereka lakukan. Untuk menghindari perselisihan yang tidak diinginkan, maka kedua belah pihak memperhatikan. Yang pertama yaitu hutang piutang sangat dianjurkan dan ditulis dan dipersaksikan dengan wajib. Yang kedua, pemberian hutang tidak boleh diambil keuntungan atau dimanfaatkan dari orang yang berhutang. Yang ketiga, melunasi hutang dengan cara yang baik dan tidak menyakitkan. 6 yaitu tambahan dalam hutang piutang. Tambahan dalam hutang piutang yang pertama yang disyariatkan dan tambahan yang kedua yang tidak disyariatkan. 7. Adab hutang piutang. Yang pertama, seseorang yang memberikan hutang tidak akan mengambil keuntungan dari apa yang dihutangkan. Yang kedua itu menulis perjanjian secara tertulis dengan saksi dan dipercaya. Yang ketiga, seseorang yang berhutang harus berniat dengan sungguh-sungguh untuk melunasi hutangnya dengan harta yang halal. Yang keempat, berhutang pada orang yang berpenghasilan halal. Yang kelima, berhutang dalam keadaan terdesak atau darurat. Yang keenam, tidak boleh melakukan hutang piutang disertai dengan jual beli. Hutang piutang. Yang pertama, bagi orang yang berpiutang antara lain yaitu menambah rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia-Nya dan telah dilapangkan rezekinya. Yang kedua, memupuk sikap peduli dan empati terhadap orang yang membutuhkan. Yang ketiga itu menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama manusia. Yang keempat, mempererat silaturahmi persaudaraan. Yang kelima, menambah pahala sebagai ladang ibadah. Yang selanjutnya itu bagi yang berhutang antara lain itu
menguji kesabaran dan keimanan. Yang kedua, kesulitan hidup menjadi berkurang. Yang ketiga, beban hidup menjadi ringan. Yang keempat, dapat membantu terpenuhi kebutuhan hidupnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.